Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa kesan tertulis mencegah paham radikalisme masuk dalam diskusi-diskusi kampus dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketakwaan. Sebelum menjelaskan materi ini, izinkan kami semua untuk memerkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Refli Paliva Ramadhani. Saya Putri Najah Sofia. Nama saya Yulistina Anafik. Saya Farid Rito Agustiar. Saya Maharisna Nikma Batul. Saya Ana Amalia Ocha Ahaola. Latar belakang. Kita mengenal Indonesia sebagai negara majemuk atau beragam. Contohnya suku, ras, budaya, bahkan agama. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama, yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Radikalisme dapat disebarkan dengan berbagai cara seperti melalui kegiatan pengajian yang sifatnya tertutup, melalui jejaring sosial, organisasi atau komunitas, seminar, dan menginfeksi generasi muda. Dapat disimpulkan bahwa ancaman doktrin radikalisme dapat ditemui di mana saja dan kapan saja. Bahkan, paham radikalisme sekarang banyak masuk ke dalam perguruan tinggi di Indonesia dan mengakibatkan banyak mahasiswa yang terpapar oleh paham radikalisme. Pencegahan paham radikalisme agar tidak masuk dalam diskusi-diskusi kampus dengan sasaran objek mahasiswa mungkin efektif untuk diterapkan dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketakwaan. Karena melalui program ini ditanamkan kepada mahasiswa, maka mahasiswa akan mempunyai perisai dalam diri untuk menolak akan paham-paham yang tidak cocok untuk diterapkan. Adapun tujuannya yang pertama yaitu melakukan pencegahan paham radikalisme masuk dalam diskusi-diskusi kampus dengan menghadirkan gagasan-gagasan baru. Yang kedua, memperkenalkan teknik agar implementasi gagasan dapat dicapai. Yang ketiga, menginformasikan kepada pembaca mengenai prediksi keberhasilan gagasan. Manfaat yang pertama, bagi masyarakat, menjaga keamanan lingkungan sekitar di masa mendatang dari serangan terorisme dan meningkatkan kepedulian pendidikan paham radikalisme bagi mahasiswa. Yang kedua, bagi mahasiswa, mencetak mahasiswa-mahasiswa dengan karakter kebangsaan yang kuat dan menyiapkan kader-kader penerus bangsa yang siap memerangi paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. Kondisi kekinian pencetus gagasan. Secara umum, mahasiswa memang menjadi sasaran untuk menyebarkan paham radikalisme. Hal ini dikarenakan satu, kebanyakan mahasiswa yang merupakan perantau dan jauh dari jangkauan orang tua. Yang kedua, menurut Direktur Wahid Institut, yaitu Yeni Wahid, mengatakan jika usia muda sangat rentan menjadi intoleran dan juga radikal. Alasan yang ketiga yaitu mereka masuk pada tahap pencarian identitas diri. Yang keempat, melihat ketidakadilan di lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima yaitu adanya bumbu politik yang dibungkus agama yang sedang tenar dipakai para politikus demi mencapai tujuan mereka. Gagasan baru yang ditawarkan. Yang pertama, pembelajaran anti radikalisme di kalangan mahasiswa dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketakwaan. Pendidikan ini dapat dimasukkan ke dalam salah satu mata kuliah wajib seperti Pancasila. Yang kedua, menciptakan rasa nasionalisme pada diri mahasiswa. Dan yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Solusi yang pernah ditawarkan dari pemerintah sendiri sudah merencanakan pembelajaran bela negara di setiap proses pembelajaran, baik itu di tingkat dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi, seperti pendidikan anti-radikalisme dan kewarganegaraan, serta penanaman pentingnya ajaran agama sebagai mata kuliah. Pihak yang membantu untuk mengimplementasikan gagasan. Yang pertama ada penulis. Penulis menawarkan gagasan berupa mencegah paham radikalisme masuk dalam diskusi-diskusi kampus dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketakwaan, serta memberikan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk mencapai pelaksanaan dan keberhasilan gagasan teori. Lalu yang kedua ada kampus
Kampus ini mengimplementasikan gagasan berupa mencegah paham radikalisme masuk dalam diskusi-diskusi kampus dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketakwaan yang didukung oleh beberapa faktor seperti dosen, ulama, dan mahasiswa. Langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan. Yang pertama, mengusulkan ide gagasan kepada pihak kampus untuk memasukkan pendidikan anti-radikalisme ke dalam bahan ajar. Yang kedua, mengundang ulama untuk bekerjasama dalam mengisi kajian di kampus mengenai pendidikan anti-radikalisme dan meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan ketua organisasi mahasiswa untuk sosialisasi dan menerapkan sikap anti-radikalisme ketika sedang melakukan diskusi-diskusi. Yang terakhir, evaluasi dan pengawasan keberhasilan proses implementasi mencegah paham radikalisme masuk dalam diskusi-diskusi kampus dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketakwaan. Kesimpulan yang pertama, inti gagasan, upaya untuk mencegah radikalisme di kampus adalah menerapkan peningkatan wawasan kebangsaan dengan menanamkan rasa nasionalisme kepada mahasiswa melalui pendidikan anti-radikalisme dan kewarganegaraan di kampus serta menanam pentingnya ajaran agama sebagai mata kuliah. Yang kedua, teknik implementasi gagasan. Kampus berperan sebagai wadah untuk berdiskusi dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketakwaan. Sedangkan tugas pendidik seperti dosen ialah membimbing mahasiswa menjadi agent of change. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kami minta dukungannya dan juga like-nya. Terima kasih.